Selamat malam teman-teman semua. Di luar sedang hujan dan suasananya menjadi mudah-mudahan menyegarkan. Selamat malam, selamat datang di channel saya. Malam hari ini saya ingin berbagi mengenai pemikiran bagaimana mendidik anak-anak didik kita supaya mereka suka untuk belajar. Kita akan melihat dari sisi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang tua, pengajar yang ingin membagikan pengalaman, pengetahuan, dan segala yang kita rasa diperlukan oleh anak-anak didik kita. Teman-teman, kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang belajar mulai sangat dini, bahkan ada yang sudah mulai sekolah atau disebut dengan bermain pada kelompok bermain di usia 2 tahun. Menjadi anak yang sekolah mulai usia 2 tahun, walaupun itu namanya bermain, itu bukan sesuatu yang enak. Saya masih ingat ketika cucu pertama saya masuk sekolah di kelompok bermain di usia 2 tahun. Jadi dia baru 2 tahun lebih beberapa hari ketika sekolah itu masuk, dan dia semacam dititipkanlah di kelompok bermain. Pada awalnya dia sangat senang karena dia adalah cucu yang pertama, sehingga semua om tante itu semua sudah bersekolah dan dia satu-satunya yang tinggal di rumah selama ini. Lalu kemudian ketika dia pakai seragam dan pergi ke sekolah, rasanya senang banget. Tetapi dengan berlalunya waktu, dia mulai merasa lelah. Lelah karena sekolah yang mempunyai begitu banyak tuntutan, tidak menyenangkan karena gurunya mungkin tidak dapat menjelaskan dengan baik. Sebenarnya saya tidak tahu betul apa yang diajarkan. Tetapi ketika saya diminta misalnya orang tuanya untuk Mama coba tanya, dia mau ulangan besok ya, setelah berapa dia di SD, coba tanyain. Dan ketika saya tanya, cucu saya tuh nggak paham gitu yang diajarkan apa. Ya tentu bukan saya tanyain seperti saya bertanya pada mahasiswa, tetapi saya melihat bahwa anak-anak itu tidak diajarin untuk senang dengan apa yang mereka pelajari. Mereka cenderung lebih disuruh menghafal, segalanya dihafal. Dan itu sama sekali bukan hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan untuk mereka adalah karena mereka dapat nilai bagus, lalu kemudian mungkin dapat hadiah dari orang tuanya karena nilainya bagus. Paling enggak dapat pujian karena nilainya bagus. Saya sebagai dosen melihat bahwa nilai yang bagus itu sebenarnya bukan apa-apa gitu, selain selembar kertas dengan angka-angka yang bagus. Bagi saya jauh lebih menyenangkan seorang mahasiswa, karena saya dosen, yang bisa menceritakan apa yang mereka temukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebanggaan, memamerkan apa yang mereka tahu lebih dulu daripada dosennya. Itu sesuatu yang tentu saja buat saya sangat membanggakan. Mengapa demikian? Bukan karena saya super bodoh, tetapi karena saya tahu bahwa mahasiswa saya itu pengen tahu dan berusaha mencari tahu. Hal itu sudah saya ajarkan berpuluh-puluh tahun sebelum kita masuk dalam era merdeka belajar. Bagi saya, merdeka belajar itu adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap anak. Mengapa demikian? Karena merdeka belajar membuat anak-anak pengen belajar, pengen tahu, rasa ingin tahu yang mereka miliki sejak lahir, itu dapat dituangkan di dalam kegiatan mereka mencari ilmu.
itu jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan daripada ilmu yang didorongkan, dipaksakan untuk masuk dalam otak mereka. Keinginan saya adalah membuat anak-anak itu ingin belajar, ingin tahu, dan mencari tahu di tempat yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Kita sebagai guru, sebagai dosen, itu adalah yang among, menjaga mereka supaya mereka tidak liar kemana-mana, tetapi tahu caranya mencari tahu itu di mana. Ya mungkin saat ini bagi dosen-dosen yang setua saya, mungkin pikirannya adalah kami bahkan tidak bisa mencarinya sendiri karena kita tidak tahu di bagian mana daripada dunia IT ya, jagat maya yang sekarang ada itu kita bisa menemukan hal-hal yang dicari oleh mahasiswa kita. Tapi teman-teman, kalau Anda guru, kalau Anda dosen, yakinlah Anda tidak sendiri. Sebagai orang yang mengabdikan ilmunya untuk membuat bangsa ini menjadi lebih hebat, lebih pintar, lebih maju, maka kita mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa, memberi kita pengarahan, memberi kita ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk diajarkan kepada generasi muda. Jangan pernah menjadi lelah karena Anda melihat anak-anak yang kelelahan sebenarnya.